Jadi yang ditanamkan kepada diri anak yang pertama kali adalah agama, terutama adalah tauhid. Sehingga ketika adik masih kecil, maka berikanlah, tanamkanlah pada diri anak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan anak itu lahir dalam kondisi yang fitrah atau yang suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Oleh sebab itu, marilah kita beri anak-anak kita pelajaran agama, terutama tauhid, sehingga anak itu akan menjadi anak yang soleh. Kita tahu bahwasanya di tempat kita banyak sekali TPA. Di tempat saya itu ada TPA. Di Masjid As-Salam itu adalah TPA. Di mana salah satu santri saya, yaitu Mas Farendika, itu ngaji di sana. Kenapa demikian? Karena di situ diajarkan tauhid, di situ diajarkan syariat. Selain yang utama adalah membaca Al-Quran, ada pelajaran yaitu beriman, ada 6, kemudian Islam ada 5, kemudian juga pelajaran doa-doa harian, kemudian bacaan-bacaan sholat, itu semuanya diajarkan. Oleh sebab itu, marilah anak-anak kita berikan pelajaran agama agar menjadi anak yang soleh. Nah, kemudian yang kedua, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana anak-anak hormat kepada kedua orang tua. Di dalam surat yang sama, yaitu surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur lillah wa liwalidayk ilayyal masir. Dan perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah hamil dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyusui selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Engkau akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang kedua yang harus ditanamkan kepada diri anak adalah bagaimana harus dan wajib hormat taat kepada kedua orang tua. Karena kita tahu di zaman now, zaman sekarang ini, kita tahu bahwasanya baik di sinetron, kalau bapak-bapak lihat di TV, itu luar biasa pelajarannya yang tidak baik. Kemarin kita lihat ada seorang pemuda hanya karena masalah sepele itu menganiaya bapak dan ibunya sampai berdarah-darah, sampai ke rumah sakit. Kemudian ada seorang ibu yang memenjarakan ibunya sendiri hanya karena masalah sepele, yaitu masalah mobil. Masih banyak contoh-contoh yang tidak baik di TV, sinetron juga seperti itu. Ada orang tua yang memaki-maki kepada anaknya, dan sebaliknya ada anak yang memaki kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, yang harus kita tanamkan kepada anak tidak lain adalah bagaimana rasa hormat kita kepada orang tua. Sebelum anak itu hormat kepada orang tua, kepada kita, maka kita juga hormat kepada orang tua kita sendiri. Kalau orang
tua kita masih hidup, maka marilah kita pelihara dengan baik, marilah kita berkata-kata dengan baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, marilah kita doakan kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran yang kedua bagi Ananda, termasuk bagi kita. Yang ketiga, di dalam surat yang sama di ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain dan cegahlah apabila terjadi kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Inilah pelajaran yang baik bagi kita, bahwasanya kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Untuk anak-anak kita juga seperti itu. Oleh sebab itu, bapak-bapak sekalian, di masjid kita itu sudah banyak anak-anak, baik itu ngaji ataupun sholat. Jadi jangan sampai dibentak-bentak, tetapi diberitahu dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah aset bagi kita. Jadi kalau kita memberikan pelajaran kepada anak kita, maka marilah kita sebagai orang tua mendirikan sholat secara berjamaah di masjid, kemudian anak kita bawa. Anak kita jangan sampai lari kemana-mana. Anak kita diberitahu bahwasanya masjid ini adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran yang kedua di ayat ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk memberikan contoh berbuat baik kepada orang lain. Saya melihat banyak di perumahan ini orang yang meminta-minta, mohon maaf. Kadang-kadang orang tua tidak paham memberikan pelajaran kepada anaknya. Ketika ada orang yang meminta masih muda, kemudian ganteng, dikatakan, kamu itu masih muda, ganteng lagi, cari pekerjaan yang lain. Tidak dikasih, malah dibentak-bentak seperti itu. Ini pelajaran bagi kita, bahwasanya siapapun orang yang meminta kepada kita, maka harus dan wajib kita beri, dan itu diberikan kepada anaknya. Nah, ini sampaikan kepada orang itu. Kalau kita menolak, maka tolaknya dengan baik-baik saja. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini, cegahlah apabila terjadi kemungkaran. Jangan sampai terjadi, mohon maaf. Di Amerika sekarang ini lagi ada SARA. Jadi orang-orang yang berada dari Asia, jadi dari Asia itu banyak yang dianiaya. Saya kemarin melihat bahwasannya orang-orang yang di sekitarnya itu diam. Kenapa terjadi rasial seperti ini? Padahal mereka mampu untuk mencegahnya. Maka kita, kalau ada terjadi seperti itu, marilah kita tolong bersama-sama. Kemarin di Jakarta, kita tahu ada seseorang yang membawa pistol, mengacung-acungkan pistol, dan banyak orang yang diam, tidak berani. Maka sebagai orang awam yang tidak tahu tentang itu, maka marilah kita bersikap bagaimana cara agar kita berusaha mencegah terjadinya hal yang seperti itu. Pelajaran yang keempat adalah bersabarlah atas apa yang menimpa diri kamu. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar. Kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah setahun lebih. Dari sebelum Ramadan
sampai sekarang ini mau Ramadan lagi itu masih belum turun. Kita tahu bahwasannya jumlah yang terkapar itu sekitar 5.000 per hari sampai saat ini, tapi turunnya begitu gratis dari 14.000 sekarang 5.000. Maka apa yang kita berikan pelajaran atas pandemi itu, maka kita harus bersabar. Bersabar itu tidak seperti orang-orang Jawa, kalau sabar ya sabar, tapi berusaha untuk protokoler kesehatan. Seperti sekarang ini, kalau ada cuci tangan di situ, kita cuci tangan. Kalau ada masker, kita gunakan masker. Kemudian jaga jarak, kemudian tidak salam. Itu adalah usaha. Adapun kalau kita sakit, maka bersabarlah. Orang yang sakit, baik itu kena pandemi corona ataupun penyakit yang lain, itu adalah merupakan musibah yang diberikan Allah agar kita bersabar. Sesungguhnya manusia yang bersabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah untuk Ananda Farendika Stefano Abrori yang baru dihitan itu adalah menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mudah-mudahan melaksanakan ajaran agama Islam dan bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Dan yang terakhir adalah bahwasanya doa kita, doa kedua orang tua itu adalah merupakan suatu doa yang mujarab untuk anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Demikian yang saya sampaikan. Marilah kita tutup bersama dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fantazal arshu taraban wa istirshara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. ولن تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. حل الكيان على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
لاحين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى رضي الله تبارك وتعالى عن كل الشعب سيدنا رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم بلغ رسول محمد اللهم صل على رسول محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم فرج امه سيدنا محمد كما علفت بين ادم وحواء. اللهم زل رحمه المغفرة والنعمة والشفاعة والبركة على القبور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم من قربة فيصل الأبراري. قدس الله روحهم ونور الله ضريهم وغفر الله ذنوبهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مغفرة من رحمة الله. اللهم اجعل هذا الولد الاسم فرندك ستافينو أبراري. Mudah-mudahan